Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak siapa ya kalau boleh tahu? Saya dari Aziza, dari Aziza. Oh baik, berarti benar ya Mbaknya sebelumnya yang sudah menghubungi saya terlebih dahulu gitu ya. Jadi benar Mbak Aziza yang sudah menghubungi saya. Eh, Sebelumnya Mbak, perkenalkan nama saya Sabrina Wahidis. Saya di sini sebagai seorang konselor yang dimana tentunya Mbaknya pasti kesini itu ataupun menghubungi saya pasti ada tujuannya ya. Dan Mbaknya juga pasti membutuhkan bantuan sehingga Mbak menghubungi saya dan mungkin Mbaknya butuh bantuan dari saya seperti itu. Nah Mbak, sebenarnya saya mau tanya kabar Mbaknya hari ini gimana? Alhamdulillah, tapi ya akhir-akhir ini ada aja Mbak yang saya rasakan. Oke, baik. Berarti ada hal, berarti hari ini bisa dikatakan baik atau tidak baik. Oke. Oke, sebelumnya saya mau memberitahu terlebih dahulu tentang bagaimana kita konseling untuk hari ini, sesi hari ini. Jadi Mbaknya ceritakan apa aja sih masalah yang Mbak rasakan sehingga di akhir-akhir ini Mbak itu merasakan kadang happy, kadang enggak seperti itu yang mungkin yang mengganggu pikiran Mbak dan segala macam. Dan untuk kami di sini sebagai konselor tentunya memegang asas kerahasiaan ya Mbak. Jadi Mbak tidak perlu takut untuk bercerita kepada saya, Mbak percayakan kepada saya. Insya Allah kita amanah, kita akan merahasiakan apapun itu yang tentang Mbak di sini. Lalu juga Mbaknya nggak perlu takut. Pokoknya Mbaknya nggak perlu takut untuk cerita, omongkan saja, ceritakan saja kepada saya. Saya berharap juga di sesi konseling ini kita dapat mencari jalan keluar ataupun sekiranya nanti ada hal-hal langkah-langkah yang mungkin Mbak bisa ambil gitu ya dari permasalahan Mbak ini. Baik, sebelumnya saya ingin tahu Mbaknya ini ada masalah apa yang mau diceritakan. Itu juga Mbak, itu ada suatu kejadian. Nah, kejadian itu yang membuat saya itu trauma gitu loh Mbak. Saya itu sampai sebenarnya itu keadaan membuat saya harus melakukan hal tersebut, tetapi saya itu tidak berani lagi untuk memulai lagi karena saya memiliki kejadian di masa lalu yang membuat saya tidak berani untuk melakukan hal tersebut. Jadi ceritanya gini Mbak, waktu itu saya itu pernah masak di rumah. Nah kemudian walau alam minyaknya atau waktu itu saya lagi goreng gitu kan dengan minyak banyak dan minyak panas. Waktu itu tangan saya itu sampai terkena gitu Mbak, terus ada luka juga di tangan saya. Nah terus setelah itu saya banget Mbak, dan itu tidak gampang sembuhnya. Kemudian ada kegiatan kemah ini Mbak yang membuat saya harus untuk memasak gitu kan, apalagi teman-teman saya juga merasa tidak senang, tidak terima kalau misalkan saya sebagai salah satu anggota kelompoknya itu tidak mau ambil-ambil dalam memasak juga gitu. Jadi itu saya bingung, saya tuh takut buat mencoba memasak lagi, gimana ya Mbak? Oke, sebelumnya saya pengen tanya, Mbaknya itu bisa ibaratnya keberdosan atau bagaimana ya? Iya, jadi waktu itu kebebasan saya lagi masak cimol gitu loh Mbak. Oh, Kan itu kan minyak kan panas, waktu itu terus pas saya masak itu kan berdos, nggak cuma minyaknya doang yang muncul kan juga cimol-cimolnya ngenain tangan saya, muka saya kayak gitu. Oke, saya paham. Ya memang ya kalau memasak cimol itu memang ada tantangannya itu memang baik. Baik, saya juga paham tentang apa yang Mbak rasakan tadi tentang keberdosan ini dan segala macam. Ini Mbak, apa mungkin dari kejadian pada saat itu sehingga menimbulkan trauma itu? Ini Mbak, saya udah takut lagi gitu untuk masak. Oke, berarti ada trauma terhadap masakan yang sekiranya yang menggunakan minyak banyak gitu ya. Nah, dari trauma itu, apakah setelah dari kejadian itu Mbak pernah mencoba lagi untuk mencoba untuk memasak kembali dengan kapasitas minyak yang banyak atau mencoba dengan kapasitas minyak yang sedikit, misal kayak Mbaknya memasak telur, terus nasi goreng mungkin itu kan tidak memerlukan minyak yang banyak ya, cuma kapasitas yang banyak. Apa Mbaknya pernah mencoba gitu, untuk melawan rasa trauma dari kejadian sebelumnya? Karena untuk masak-masakan yang tidak menggunakan minyak banyak itu senang sebenarnya. Tetapi kalau misalkan sudah yang gorengnya pakai minyak banyak, kayak misalkan goreng ayam crispy atau goreng-goreng pakai minyak banyak intinya, itu belum masih berani. Tapi kalau misalkan yang masih, ya tadi Mbaknya bilang kayak
kayak masak telur, telur goreng kan kayak nggak pakai margarin gitu aja kan, terus atau masak nasi goreng, atau saya pakai biasanya malah lebih ke masak-masak yang rebus-rebusan aja gitu. Jadi bukan berarti saya nggak berani masak sama sekali, cuma kalau misalkan yang minyaknya banyak aja itu saya masih belum berani. Oke, bisa paham. Baik, mungkin ada nggak sih dari mbaknya sendiri buat, kan kita tidak mungkin selamanya untuk menghindari minyak dengan kapasitas banyak. Kita pasti ada fase dimana kita harus bisa ada fase dimana kita harus memasak dengan jumlah minyak yang banyak. Nah, itu apakah ada keinginan dari mbaknya untuk melawan rasa trauma itu tadi dari kejadian sebelumnya, atau memang ya udah mbaknya maunya ketika masak dengan kapasitas minyak yang sedikit itu tadi, dan itu berjalan terus, atau gimana? Nah, kan juga tujuan saya kesini itu sebenarnya itu saya pengen untuk memberanikan diri saya buat berani untuk mencoba lagi memasak dengan minyak yang banyak. Nah, saya pengen mbak untuk menyembuhkan itu. Saya nggak pengen sebenarnya masak yang kayak gitu-gitu aja gitu kan. Saya juga sebenarnya tuh pengen masak yang makanan yang goreng-gorengan, tapi dari kejadian masa lalu itu lah. Tapi di sini saya kesini juga pengen tujuannya untuk memberanikan diri untuk bisa memasak dengan minyak yang banyak itu tadi. Dari mungkin ya mbak, saya ada beberapa pilihan opsi yang mungkin mbaknya bisa ambil dan mbak bisa mencoba untuk mempraktekkan secara langsung, supaya kita bisa mencoba sedikit demi sedikit menghilangkan rasa trauma dari masakan yang banyak itu tadi. Mungkin yang pertama, mbaknya bisa sebelum saya mengenal Kakak, ada satu lagi yang saya mau tanyakan ke mbaknya. Apakah mbaknya ketika di rumah itu selalu melihat orang tua, atau selalu ada di samping orang tua ketika masak? Maksudnya kayak mbak melihat, atau maksudnya melihatnya itu bagaimana sih cara orang tua mbak memasak dengan kapasitas minyak yang banyak itu, dan tidak terjadi hal yang serupa dari kejadian sebelumnya. Maksudnya kayak mengamati gitu. Iya, kalau misalkan di rumah ada ibu saya, ya biasanya ya masak biasa, masak apa aja, termasuk ya masak sama minyak yang banyak. Biasanya nggak ada terjadi apa-apa, sebenarnya melihat itu. Oke, berarti mbaknya ada bisa ya. Baik, mungkin saya bisa memberikan beberapa opsi atau cara supaya mbaknya bisa diimplementasikan ketika di rumah gitu ya. Nah, mungkin yang pertama, mbaknya bisa mendampingi selalu berada di sebelah ibu ketika masak, melihat bagaimana cara ibu mbak masak, sehingga tidak menimbulkan minyak yang berdos gitu tadi ketika memang ibu mbak menggunakan ketika masak itu menggunakan kapasitas minyak yang banyak gitu. Lalu yang kedua, mbak bisa melakukan mengajak teman mbak gitu untuk masak, dan mbak juga bisa melihat dari cara teman mbak ini gimana sih supaya tidak menimbulkan minyak yang bakal berdos itu tadi. Jadi tidak hanya berpatok pada ibu mbak saja ketika mbak mengamati cara ibu mbak untuk masak, tapi mbak bisa lihat dari sisi teman mbak mungkin yang suka masak gitu. Nah, mbak ajak gitu untuk ayo masak bareng gitu, ajari aku masak gitu, dan segala macam. Mungkin dari situ mbak bisa tahu nih, oh caranya begini, kalau cara ibu saya begini, kalau cara teman saya begini. Nah, nanti kan dari situ mbak mungkin ada rasa timbul, oh aku pengen nyoba deh cara-cara dari ibu sama teman mbak. Nanti dari situ silakan yang bisa saya kasih gitu. Apakah dari langkah saya ada yang mungkin mbak mau tertarik untuk mencoba? Sepertinya saya juga akan saya tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh mbaknya. Saya mungkin akan memulai sedikit demi sedikit ya mbak. Saya akan mengajak teman saya memasak, dan saya juga akan melihat atau mendampingi ibu saya memasak agar saya bisa mulai untuk menyembuhkan dari trauma saya. Jadi saya sebenarnya sangat paham sekali apa yang mbak alami gitu, karena memang masak ini tuh agak tricky gitu kan ya. Jadi butuh benar-benar teknik, ataupun istilahnya kayak ya kalau kita jago masak ya pasti gampang lah, maksudnya nggak ada minim hal kejadian. Tapi karena memang kita itu pemula gitu ya, pasti semua itu merasa awalnya itu pasti ada lah kejadian-kejadian seperti itu. Cuman memang dari beberapa orang seperti mbak ini memang
ada yang jadi dari kejadian itu menjadi salah satu penyebab trauma ataupun tidak gitu. Dan saya pun juga memang pernah mengalami hal seperti itu, cuman ya masih bisa diatasi lah. Dan apa ya, dengan cara yang saya berikan itu sebenarnya salah satu pengalaman saya yang pernah saya coba juga, dan itu alhamdulillah berhasil. Dan semoga dengan cara yang saya berikan mbaknya bisa mencoba dan semoga berhasil dan bisa terlepas dari rasa trauma itu gitu. Ya, dari cerita mbaknya ini dapat saya simpulkan bahwa mbak mengalami trauma terhadap masak ya, dan apalagi dari salah satu kejadian yang dimana ketika mbak masak sampai keberdosan dan mengakibatkan bekas menimbulkan luka gitu, bahkan sampai untuk menimbulkan bekas luka itu pasti lama ya. Dan kalau untuk mbaknya sendiri bagaimana? Iya, Pasti lama ya. Nah, lalu mungkin ya itu tadi dari cerita mbaknya saya sudah menyimpan seperti itu, bahwa mbaknya trauma terhadap masakan yang dengan kapasitas minyak yang tinggi, tapi ada dari mbak kemauan untuk melakukan bagaimana caranya saya bisa masak dan terlepas dari rasa trauma itu. Dan tadi saya juga sempat memberikan solusi ataupun cara langkah-langkah supaya mbaknya bisa mengimplementasikan dan lepas dari trauma itu. Semoga berhasil, dan saya berharap itu menjadi sebuah harapan mbak juga ya, karena mungkin mbaknya juga pengen masak. Siapa sih seorang perempuan yang nggak pengen masak, tidak masak seperti itu kan. Jadi ya semoga dari solusi atau cara yang saya berikan mbak itu efektif. Mungkin sesi konseling saya sudah sampai di sini, atau masih ada yang mau diomongkan lagi? Sebenarnya untuk tidak ada sebenarnya atas solusi yang telah diberikan. Saya juga sudah merasa baik saja, terima kasih sudah mendengar dari apa yang saya sampaikan. Yes. Dan saya terima kasih juga kembali untuk mbaknya sudah mau menghubungi saya, sudah mau mendatangi saya, memberikan bantuan saya. Saya rasa kita cukupkan, dan saya berharap saya akan mendapatkan kabar baik dari mbaknya, bahwa mbaknya akhirnya sudah bisa masak, sudah bisa berani dengan kapasitas masak yang minyaknya yang banyak, dan mbak bisa pokoknya terlepas dari rasa trauma. Baik mbak, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama.